Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini abang kakak? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai keliling lingkaran. Nah, kalau minggu lalu materi yang kita bahas itu mengenai unsur-unsur lingkaran. Hari ini kita mempelajari salah satu rumus yang berhubungan dengan unsur lingkaran tersebut, yaitu keliling lingkaran. Silahkan siapkan alat tulis kamu, mungkin nanti ada hal-hal yang penting yang ingin kamu catat dan ketika ada latihan boleh langsung kamu kerjakan. Kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah. Nah, ayo mengamati. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita mengingat lagi ya. Perhatikan, untuk P itu adalah titik pusat. Nah, untuk R yaitu garis yang menghubungkan antara titik pusat dan sisi lingkaran itu adalah namanya jari-jari. Kemudian ada garis, ada B yaitu namanya busur. Nah, di sini tidak ada tandanya, biar bisa saya beri tanda. Nah, ini adalah busur. Ini adalah busur. Oke. Kemudian untuk TB itu adalah tali busur, itu ada di gambar sebelah kanan. Kemudian A itu merupakan apotema, yaitu garis atau yang berjarak antara tali busur dengan dengan titik pusat lingkaran. Kemudian ada D yaitu diameter. Masih ingat kan, diameter itu merupakan 2 kali jari-jari, atau sederhananya diameter adalah garis yang membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama besarnya. Oke, nah di sini ada pengamatan yang pertama. Perhatikan di sini ada sebuah lingkaran. Nah, kalau kamu perhatikan di situ ada titik pusat. Nah, di sini ada titik pusat. Kemudian, nah masih ingat kan yang namanya jari-jari itu kan yang dari titik pusat ke sisi lingkaran. Berarti ini dia titik jari-jarinya ada 7. Kemudian kalau dia 2 kali jari-jari, ini juga R, tapi secara keseluruhan seperti ini, maka dia disebut dengan D atau diameter. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa K itu adalah keliling lingkaran, D itu adalah diameter. Nah, R itu adalah 7. Jadi kalau jari-jarinya 7, maka diameternya 2 kali lipat dari 7, atau 2 kali 7 sama dengan 14. Berarti D-nya adalah 14. Nah, maka kelilingnya itu adalah, di sini kan tadi sudah diberitahu bahwa kelilingnya adalah 44. Kemudian diameternya dia adalah 14. Maka 44 per 14 yaitu dapatlah hasilnya 22/7. Nah, itu adalah perbandingan antara keliling dan diameter. Ini kalau masih mencari perbandingan. Ingat ya nak, rumusnya adalah kalau untuk mencari keliling nanti ada rumusnya dipelajari di slide selanjutnya. Tapi diingat dulu dari simbol-simbol matematikanya. K itu adalah keliling, R adalah jari-jari, dan D adalah diameter. Ingat, kalau diberitahu jari-jari, maka mudah mencari diameternya. Oh, berarti jari-jarinya dikali 2. Jadi kalau misalnya diketahui jari-jari 10 kali 2 berarti diameternya adalah 20, benar. Nah, kebalikannya, kalau yang diketahui diameter, yang ditanya adalah jari-jari, maka jari-jari itu adalah setengah dari diameter atau diameter dibagi 2. Jadi kalau misalnya diketahui diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kalau diketahui diameternya 10, maka jari-jarinya sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Good job. Nah, itu adalah pengamatan pertama. Kemudian masuk di pengamatan kedua. Nah, ini kemudian ada lagi tadi jari-jarinya itu adalah 5. Nah, ini kan tadi berarti ini jari-jari itu 5. Karena dia panjang sampai sini, maka ini disebut dengan diameter. Maka diameternya jadi berapa? 10. Benar. Nah, perhatikan perbandingan. Di sini katanya mengukur keliling lingkaran. Nah, kelilingnya di sini diketahui kelilingnya 15,7. Nah, tadi kan rumusnya di sini K per D untuk perbandingan. Namanya saja perbandingan yang membandingkan antara keliling dengan diameter. Oke, nah perbandingannya itu adalah
dengan keliling 15,7 dengan diameternya 5. Ini ada kesalahan ya nak, karena diameternya itu harusnya 10. Berarti di sini K per R harusnya. Atau kalau misalnya di sini mau ambil K per D, berarti seharusnya K-nya tadi berapa? K-nya itu adalah 15,7 per D-nya itu adalah 10. Nah, jadi ini jawaban yang seharusnya. Tapi kalau dia di sini menggunakan 5, ini salah ya, karena 5 itu adalah diameter. 5 ini adalah jari-jari, bukan diameter. Jadi di sini ada kesalahan. Yang benar itu adalah 15,7 per 10 karena dia K per D. Atau kalau mau dicari perbandingan antara keliling dengan jari-jari ya K per R, baru benar 15,7. Nah, jadi kesimpulannya apa? Hasil pengamatan 1 itu adalah 22/7. Hasil tersebut merupakan perbandingan antara panjang keliling dengan panjang diameter. Kemudian hasil pengamatan yang kedua adalah 3,14, di mana hasil tersebut juga merupakan perbandingan antara panjang keliling dan panjang diameter. Berdasarkan pengamatan 1 dan 2, maka nilai K per D disebut dengan konstanta phi. Nah, ini harus diingat. Ini di bagian ini harus kamu hafalkan. Oke, nah ini harus dihafal. Jadi di mana phi itu adalah dibaca dengan ini phi, yang digunakan adalah 22/7 atau 3,14. Nah, jadi nanti ada rumus lingkaran. Jadi phi itu adalah, nah keliling itu kan adalah phi dikali 2R. Inilah rumusnya. Ini rumusnya. Ini rumus untuk mencari lingkaran. Jadi kalau ada soal, hitunglah keliling lingkaran tersebut. Maka rumusnya keliling sama dengan 2 dikali phi dikali R. R itu tadi disebut, simbol R itu dinamakan dengan jari-jari, atau jari-jari itu dilambangkan dengan huruf R. Kemudian phi-nya itu konstanta, yaitu adalah 22/7 atau 3,14. Nah, ini kapan ya Miss kita pakai 22/7 atau 3,14? Mempermudah, menggunakan 22/7 itu ketika jari-jarinya atau diameternya itu kelipatan 7, yaitu yang ada hasil dari perkalian 7, 14, 21. Nah, nanti akan lebih mudah. Tapi boleh nggak Miss gunakan 3,14? Iya, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Toh nanti hasilnya juga tetap sama. Tapi untuk mempermudah, ketika kamu menemukan ketika kamu menemukan nilai jari-jari atau diameternya kelipatan 7, maka gunakan saja phi-nya 22/7. Dihafal ya. Rumus keliling lingkaran K sama dengan 2 dikali phi dikali R. Oke, atau kalau yang diketahui jari-jari berarti langsung aja phi dikali D. Karena 2 dikali R itu adalah 2 kali jari-jari atau sama dengan diameter. Nah, ini dia sejarah nilai pi. Silahkan kamu baca, dipostkan video ini. Nah, dibaca sendiri ya. Silahkan dari sekarang. Oke, sudah dibaca ya. Jadi nilai pi ini sebenarnya sudah ada dari beribu-ribu tahun sebelum Masehi. Jadi nilai pi ini akhirnya disepakati untuk sebagai simbol yang mewakili bilangan. Jadi lambangnya seperti ini, seperti huruf R pada tulisan tegak bersambung. Nah, di sini ada contoh soal. Perhatikan, sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14. Berarti ini jari-jarinya. Saya kasih dulu. Berarti ini jari-jari sama dengan 14. Nah, berapakah keliling lingkaran? Ingat rumusnya adalah K sama dengan 2 dikali phi dikali R. 2 dikali 22/7 ini phi. Kemudian dikali R. R-nya itu adalah 14 nih ya, 14. Tinggal dikalikan 2 dikali 22/7. Ini 2 dari mana Miss? 14 dibagi 7 sama dengan 2. Maka 2 dikali 22 dikali 2 hasilnya adalah 88. Selanjutnya, nah di sini rumus keliling lingkaran boleh juga menggunakan K sama dengan phi dikali diameter. Sama saja dengan 2 kali phi kali R atau phi dikali diameter itu sama saja. Karena 2 kali R itu kan sama dengan diameter. Masukkanlah nilai phi-nya. Di sini menggunakan nilai phi 3,14 dengan diameter yaitu 15. Maka K sama dengan phi dikali D. K sama dengan phi 3,14 kali D 15.
maka hasilnya adalah 47,1 cm. Mudah ya, yang penting kamu ingat rumusnya, hafal, paham cara mengerjakannya, kemudian mengerti simbol-simbol dari nilai yang sudah ada di lingkaran tersebut. Nah, itu tadi 2 contoh soal. Silakan kerjakan latihan berikut di buku latihan matematika kamu kerjakan, nanti kamu foto, kirimkan ke Google Classroom. Keliling ada lingkaran A dengan lingkaran B, berarti ini yang diketahui apanya? Good job. Yang diketahui adalah jari-jari, berarti yang A jari-jarinya 35, yang B adalah jari-jarinya 25. Rumusnya adalah K sama dengan 2 dikali V dikali R. Silahkan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanyakan melalui WA Miss Eka. Semangat ya abang kakak. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Mohon maaf hari ini kita tidak ada Zoom karena keterbatasan Miss Eka masih berada di luar. Nah, jadi tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Nanti insya Allah kalau semuanya sudah Miss Eka sudah kembali ke rumah, nanti kita akan melanjutkan Zoom kita. Intinya kalau kamu ada yang kurang paham boleh ditanyakan melalui WA Miss Eka. Jadi walaupun kita tidak Zoom, ada video pembelajaran. Kalau materi yang kurang-kurang paham boleh di WA Miss Eka. Insya Allah Miss Eka akan balas secepat mungkin. Oke, tetap semangat ya, dikerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.